Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita membahas tentang persamaan dalam kalor. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang teorinya, apa itu kalor dan sebagainya. Sekarang kita belajar tentang rumus-rumus apa yang bisa digunakan untuk mencari kalor. Nah, kita tahu bahwa kalor itu dapat menyebabkan perubahan suhu dan juga perubahan wujud. Di sini perubahan wujud saya contohkan adalah menguap dan melebur atau mencair. Nah, nanti persamaan yang kita gunakan juga yang menguap dan mencair. Sambil melihat buku paket kalian, kalau kalor untuk merubah suhu itu rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, dengan Q sendiri adalah kalor. Kalor itu satuannya bisa joule, bisa juga kalori, tergantung nanti soalnya memintanya apa. Nah, kalau C adalah kalor jenis. Kalor jenis benda itu sendiri biasanya sudah diketahui dalam soal. M adalah massa benda. Delta T adalah perubahan suhu, yaitu perubahan suhu mencarinya adalah suhu akhir dikurangi suhu awal, seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah kalor pada perubahan wujud benda, sama ada di buku paket kalian halaman 163. Nah, kalor untuk mengubah wujud zat itu disebut kalor laten. Nah, itu ada dua, kalor penguapan. Yang kedua adalah kalor lebur. Kalor yang digunakan untuk pada saat melebur atau mencair. Nah, rumusnya kalau pada penguapan Q sama dengan M kali U. Kalau melebur atau mencair itu adalah Q sama dengan M kali L. Di mana M sama massa, U adalah kalor uap atau kalor penguapan atau kalor pengembunan. L adalah kalor lebur atau kalor bekunya. Seperti itu. Kita langsung ke contoh soal. Air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius, dipanasi hingga mendidih. Jika kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang diperlukan. Nyatakan dalam satuan Joule. Nah, yang pertama kita tulis yang diketahui dulu. Yang diketahui adalah massa, simbolnya M. Massa 100 gram. Karena mintanya nanti satuannya dalam bentuk joule, berarti gramnya kita harus ubah ke kilogram. Berarti 100 dibagi 1000, 0,1 kilogram. Kemudian suhu 20 derajat Celcius dipanasi hingga mendidih. Hingga mendidih kita sepakati bahwa suhunya akan mencapai 100 derajat Celcius. Berarti suhu awal T1, saya tulis T1, 20 derajat Celcius. Suhu akhirnya T2 adalah 100 derajat Celcius. Nah, perubahan suhunya atau delta T sama dengan T2 dikurangi T1, yaitu 100 dikurangi 20, 80 derajat Celcius. Kalor jenis air simbolnya C sama C kecil, yaitu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan jumlah kalor, berarti Q. Nah, sekarang kita kerjakan jawab. Rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya
0,1 kg kali 4200 Joule per kilogram derajat Celcius kali perubahan suhunya 80 derajat Celcius. Nah, satuannya bisa kita coret, satuan yang sama, kilogram, Celcius. Nah, tinggal Joule nanti satuan terakhirnya. 0,1 kali 4200 kali 80 sama dengan 33.600 Joule. Selesai. Untuk soal kalor yang digunakan untuk merubah wujud benda, contohnya ini ada wujud benda es yang akan diubah menjadi air. Soalnya es bermasa 150 gram berada pada suhu 0 derajat Celcius, dipanasi hingga seluruhnya melebur menjadi air yang suhunya 0 derajat Celcius. Berarti tidak ada perubahan suhu ya. Tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk proses tersebut. Jika diketahui kalor lebur es adalah 80 kalori per gram. Nah, seperti biasa kita tulis yang diketahuinya dulu. Massa M 150 gram. Nah, ini karena tidak disuruh mengubah ke bentuk Joule atau kalor leburnya adalah kal per gram, berarti kita pakai satuannya yang kal aja, kalori. Kalau satuannya kal, nanti satuan kalornya kal, berarti masanya gram, tidak usah diubah ke kilogram, tetap saja dalam bentuk gram. Nah, setelah itu karena tidak ada perubahan suhu, berarti kita tidak usah mencatat suhunya. Langsung kalor leburnya. Kalor lebur adalah L besar, yaitu 80 kalori per gram. Nah, ditanyakan berapa kalor yang diperlukan, berarti Q. Nah, langsung dijawab. Rumusnya untuk mencari jumlah kalor yang dibutuhkan pada proses tersebut adalah Q, karena ini melebur berarti Q sama dengan M kali L. M-nya tetap 150 gram kali kalor leburnya 80 kalori per gram. Nah, gram-gram coret, nanti hasilnya akhirnya adalah kal atau kalori. Nah, tinggal dikalikan 150 kali 80 yaitu 12.000 kalori. 12.000 kalori. Nah, hasilnya selesai. Sekian dahulu. Jadi hari ini kalian hanya mempelajari tentang perubahan suhu dan perubahan wujud benda untuk mencari kalornya. Silakan dipelajari pelan-pelan. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.